Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan yang masih memberikan kita nafas kehidupan. Terlebih lagi Tuhan juga akan memberkati kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini, supaya hidup kita selalu diterangi oleh firman Tuhan. Pada pagi hari ini renungan diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai 16. Nanti Ibu Emma yang akan membacakannya. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan tentang kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampunilah Bapa apabila kami seringkali tidak menyadari apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan, keberadaan kami di dunia ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan pengertian kepada kami. Urapilah kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya untuk bisa menjadi dasar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dalam rangkaian khotbah di bukit yang sangat indah dan terkenal itu, Tuhan Yesus mencontohkan para pengikutnya itu untuk menjadi seperti garam dan terang. Tuhan Yesus tidak mencontohkan para pengikutnya itu dengan benda atau alat yang langka dan mewah yang sulit dicari, tetapi hanya dengan garam dan terang. Karena justru garam dan terang itu terkait masalah rasa dan masalah indera penglihatan, di mana setiap hari orang di seluruh dunia membutuhkan garam dan membutuhkan terang. Tiap hari tidak mungkin tidak, semua orang akan mencari garam dan selalu mencari terang. Apabila seorang kekurangan natrium klorida dalam bahasa kimia atau garam dapur di tubuhnya, atau natrium bikarbonat, maka orang tersebut akan merasakan kelelahan, pusing, dan mual-mual pada tingkat awal. Dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi, kekurangan akan zat natrium ini, orang tersebut akan mengalami halusinasi dan syok. Jadi demikian pentingnya garam di dalam kehidupan manusia, bukan hanya di dalam tubuh saja, tetapi juga fungsi daripada garam yang dapat membersihkan sesuatu, yang dapat memberikan rasa yang tidak hambar, dan terang yang senantiasa dibutuhkan oleh manusia. Seandainya manusia tidak melihat sinar matahari untuk beberapa waktu dan penerangan-penerangan lain, pastilah manusia akan merasakan suhu yang sangat dingin dan tidak dapat melakukan apapun tanpa terang. Dengan demikian, Yesus memastikan bahwa para pengikutnya harus mempunyai karakter seperti garam dan terang. Karena itu dia bertanya, jikalau garam itu tidak asin lagi, dengan apa ia dapat diasinkan? Dan jikalau terang itu tersembunyi, tertutup oleh gantang, maka orang tidak akan merasakan manfaatnya. Tetapi
orang percaya, orang Kristen hanya akan dihina, dicemoohkan saja. Oleh karena itu Yesus berpesan, hendaklah perbuatanmu yang baik dilihat oleh orang supaya Bapakmu yang di surga dipermuliakan. Dengan demikian, karakter dari garam dan terang itu dapat kita tunjukkan dalam perbuatan baik kita di kehidupan sehari-hari. Dan itu bukan untuk kemuliaan kita, tetapi supaya orang melihatnya bahwa orang percaya itu hidupnya memuliakan Bapaknya. Karena itu sadarilah bagaimana motivasi kita ketika kita berbuat baik, bagaimana perilaku dan tutur kita kepada orang-orang di lingkungan kita. Adakah kita bisa memberikan suatu rasa yang tidak hambar dan suatu hal yang menerangi, yang bisa memberikan energi positif kepada orang-orang yang di sekitar kita dengan segala perbuatan, tingkah laku dan tutur kata kita. Orang dapat melihat luar biasa manfaat orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Sadarilah pesan Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur apabila Tuhan menghendaki hidup kami ini memberikan sebuah rasa bagi orang lain yang sedang tawar hati, orang yang sedang putus asa, orang yang sedang tidak tahu mau berbuat apa karena hati mereka gelap. Biarlah kami boleh memberikan terang melalui peri kehidupan kami, melalui kata-kata kami yang membangun, melalui penghiburan yang kami peroleh dari Roh penghibur. Dan biarlah kami boleh menuntun orang-orang yang dalam kegelapan, dalam kesesakan, dalam kelemahan, yang tidak memiliki garam dan terang dalam kehidupannya. Kami boleh menjawab kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami melakukannya dengan penuh kesungguhan hati setiap hari di kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat serta anugerah dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.